semuanya, selamat datang di YouTube channel Yayasan Dunia Mega Bintang. Bersama saya hari ini kita akan bahas lebih dalam Get to Know with Ritasha Wellgrade Waynans. Coba dong perkenalkan diri kamu sekali lagi. Halo, I'm Ritasha Wellgrade, your Miss Grand Indonesia 2023. Aku langsung merinding, cantik banget. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar Baik, biasa. Dari menang, nggak pulang nih ya. Enggak. Langsung bombardir semua ya. By the way, Ritasha kan dipanggil Cia ya? Betul. Itu dari kecil dipanggil Cia? Betul, dari kecil Kak. Itu karena kenapa? Karena sepupu-sepupuku tuh nggak bisa ngomong S, jadi kan Ritasha. Jadinya kayak Rita Cia, yuk Cia, ayo Cia gitu. Oh, jadi akhirnya Cia sampai sekarang. Cia sampai sekarang. Ini kan kamu asli dari Palembang. Berarti anak pempek banget nih ya? Iya, anak pempek, anak karbo. Kita kan mau bahas banyak nih. Ini banyak banget nih. Hari ini kita bakal bahas tentang masa lalu seorang Ritasha, masa kecilnya seperti apa. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Dan juga waktu karantina seperti apa sampai persiapannya menuju Miss Grand International 2023. Betul. Panjang nih. Siap? Siap. Deg-degan gak sih? Little bit. Gak perlu deg-degan, santai aja. Kita nggak lagi di interview ya, guys. Teman kita masih ke bawah ya Kak. Cuman kita korek-korek dikit memang. Nah, Cia lahir 30 April. Betul. 2001. 1. Ampun, anak 2000-an. Lu diam. Anak berapa? 80 kan? Anak berapa? 80 kan? Astaga lah. Berarti 22 tahun April kemarin. 22 tahun, alhamdulillah. 22 tahun pakai crown. Lu 22 tahun ngapain, Mas? Masih main kelereng lu mah. Ritasha, masa kecil seorang Cia tuh kayak gimana sih? Boleh nggak sih ceritain nih? Boleh, kita ngobrol santai ya Kak ya. Jadi sedari kecil Cia itu tinggal sama ibu di rumah karena kan as a single parents, my mom itu kerjanya keluar kota. Oh, oke. Jadi kecil itu aku pas dari kecil digedein sama nenekku. Ini nenek ini berarti nenekku. Mama dari mama. Ibu, betul. Nah, mama dari ibu berarti nenek. Kalau dari papa berarti bilangnya tadi apa? Oma ya, oma dan opa. Berarti dari kecil ini mama single parent berjuang buat seorang Cia. Iya. Sampai bekerjanya keluar kota, pulang pergi dan akhirnya Cia ini dibesarkan juga bukan dari mama saja tapi sama nenek juga. Benar ya. sekali. Itu mama tuh orang yang kayak gimana sih tadi? Pekerja keras pasti dong. Iya, pasti. Terus kalau sayangnya mama tuh sama Cia gimana? Sayang banget, namanya orang tua kan gak ada yang gak sayang sama anaknya ya Kak. Apalagi ibuku tuh seorang yang punya love language gift. Jadi iya, ibuku tuh gak pernah lupa kalau bisa dari luar kota pasti ngebawain aku oleh-oleh, terus makanan, boneka. Karena aku cinta banget sama boneka. Boneka apa tuh? Beruang. Dan beruang. By the way, aku suka SpongeBob. Aku Patrick. Gitu ya. Gitu. Jadi mama itu love language-nya gift. Ada suka banget. Biasanya kan kalau orang tua tuh love language-nya tuh act of service. Biasanya tuh quality time. Tapi kalau mama tuh lebih ke giver berarti ya. Karena kan mama juga berjuang buat Cia ya Kak. Menyekolahin gitu. Jadi ya mungkin bisanya ngasih aku hadiah yang bisa buat aku senang. Dan I'm feel blessed. Itulah masa kecil sedikit yang baru kita bahas ya. Nah tapi Cia nih, kamu tuh kecil seperti apa sih akhirnya karena dibesarkan oleh orang tua yang mungkin kerja di luar kota, akhirnya sama nenek. Kamu tuh pribadi yang seperti apa? Apakah kamu lebih kalem, pendiam, atau kamu kayak gimana? Jujur, waktu masih kecil, Cia itu anaknya boys banget, cowok. Karena apa ya, nggak kepikir buat jadi seorang cewek banget tuh enggak. Jadi aku tuh suka main kelereng, suka main layangan. Tahu nggak sih layangan? Tahu Kan? Sampai betot-betot gitu nggak? Enggak juga sih. Nggak sampai ya? Nggak, suka main poster. Karena yang namanya anak kecil pasti kan sering sukanya have fun gitu. Nggak terpikir buat jadi as a beauty queen. Nggak kepikir jadi putri gitu. Masih yang memang pola pikirnya anak-anak banget. Main kelereng sama teman-teman. Kalau bahasa Palembangnya main
orean, tau gak sih? Kayak Orean. kejar-kejaran gitu, Oh. terus tungkup-tungkupan. Kayak apa bilangnya? Petak umpet Petak gitu umpet. gitu ya. Nah, kalau bahasa Palembangnya orean tuh pasti teman-teman Palembang pada tahu kan. Mungkin ada juga nih anak-anak petak umpet kamu juga nih lagi nonton ya sekarang ya. Sepertinya. Kangen gak sih main petak umpet? Kangen. Seru ya? Seru ya? Itu kan masa kecilnya Ritasha ternyata boys ya? Boys. Tomboy. Main kelereng, orean. Orean, gue. Layangan. Poster. Poster tuh apa sih? Poster tuh yang kayak kertas disobek ada gambar Naruto. Iya, serius jujur. Ditempel-tempel gitu. Iya, terus yang kayak main diuntal gitu, terus siapa misalnya gambarnya yang kelihatan dia menang, kalau gambarnya ketutup dia kalah. Yang gitu. kayak tos gitu kartunya. Gitu. Itu dulu kita semua main kayak gitu loh. Benar. Nah, terus waktu SD Gimana tuh? katanya nih ada yang udah cinta-cinta monyet dari 2 SD. Astagfirullah. Ini jadinya nyebut ya. 2 SD itu udah ngerti tuh suka-sukaan. Enggak sih, kayaknya lebih mengagumi ya si dia. Oh, jadi admire aja. Apa Iya. sih? Emang tipenya tuh apa? Jadi anak ini nih pintar. Putih, kesayangan guru. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu jam istirahat tuh kan di depan SD banyak banget yang jual mainan kan ya. Tahu nggak sih bola-bola bekel? Tahu. Bola bekel terus sama ada boneka beruang kecil tapi yang dari plastik. Oke. Nah, tiba-tiba waktu istirahat dia bilang, "Nih buat kamu." Lah kok tiba-tiba? Ya diem aja lah aku kayak, "Oh ya udah makasih ya." Jadi awalnya ya aku diam. Enggak, karena mama kamu pun kan giver kan. Iya. Akhirnya ketika ada seseorang yang tiba-tiba kasih kamu, jadi kayak love language kamu juga kayak Iya, aduh gitu kan. Jadi ya udah terus dikasih. Jadi setelah dia ngasih di jam istirahat, aku diceng-cengin sama teman-teman. Ya namanya anak SD ya. Terus kayak, Bu guru itu Tasya lagi dikasih hadiah nih sama si ini gitu. Kayak aku diam aja, diam. Udah jangan kayak gitu gitu kan, namanya anak SD malu-malu ya. Itu bisa disebut cinta monyet ya, Kak? Enggak kan? Ya mungkin, tapi sampai sekarang masih kenal apa udah lupa? Kayaknya udah sibuk masing-masing. Udah sibuk masing-masing. Udah lost contact juga. Untuk kamu yang pernah ngasih Ritasha apa tadi? Bola bekel sama beruang. Itu berkesan loh ternyata ya. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang lagi mengejar seorang Cia, nih tahu jadi sekarang Cia itu suka dapat gift juga ya ternyata ya. Dapat Hermes kan kemarin? Dapat Hermes dari Mami Silvi. Thank you Mami Silvi. Jalan-jalan sportwear dapat Hermes. Takut kali ini Miss Mega Bintang ini ya. Berhadiah semua ya. Bukan lagi. Aduh, lanjut, next. Kita udah bahas yang bikin senyum-senyum. Okay. Nah, tapi ada nggak sih waktu masih kecil yang bikin kamu tuh mungkin traumatik atau hal-hal yang bikin kamu kayak takut gitu? Oke. Jadi sebenarnya Kak ini mau disebut trauma atau cerita lucu sebenarnya aku bingung ya. Jadi aku ceritain aja. Jadi waktu itu kelas 2 SD lagi nih. Kelas 2 SD ini banyak banget kenangan yang udah aku lalui. Jadi waktu itu aku masuk siang. Kelas 1 masuk pagi, kelas 2 masuk siang, 3, 4, 5, 6 masuk pagi. Jadi kelas 2 itu masuk siang sama temanku, berdua lah. Kita ini pergi sekolah jalan kaki. Lumayan lah jaraknya, nggak terlalu jauh juga. Terus tiba-tiba aku sama temanku berpikiran, kita nih bentar lagi masuk sekolah nih. Terus udah mau masuk, nanti kita akan marah guru. Ya udah kita cari jalan pintas aja. Oke. Jadi udah nih mulai seru nih ceritanya nih. Jadi udah lewat lah ngedek. Tau gak sih ngedek. Itu bahasa Palembang. Kalau Jakarta tuh kucuk. Nah, kalau bahasa Palembang ngedek. Lewat jalan pintas ini. Iya, lewat jalan pintas. Ya udah berdua lah sama temanku tadi. Ya udah kita jalan kayak biasa tuh. Terus adalah anjing satu. Menggonggong lah si anjing ini. Terus kayak ya udah guguk gitu kan. Datanglah semua teman-temannya ini bergerombolan. Dan fun fact-nya, aku sama temanku tuh berdua di tengah, dia ngelilingin si teman-temannya itu. Ya? Iya, terus dikelilingin kayak pada ngonggong-ngonggong lah. Yang paling lucunya aku sama temenku nggak ngerti ya. Terus kayak Allahu Akbar ya Allah, asyhadu Allah, tolong. Jadi kami tuh teriak Kak. Sorry banget gue ketawa ya. Terus. Jadi kayak
Allahu Akbar, tolong, kayak minta tolong, ketakutan banget parah karena kan anak kecil ya pikirannya nanti digigit lah, nanti namanya banyak Kak, kita berdua anjing tuh banyak kan yang ngelilingin kayak 8-an ada kali ya, 5 lebih lah. Terus kayak ada orang sudah keluar nih, orang yang punya satu terus mau nolongin. Enggak, diocehin katanya. Kalian kalau takut anjing mending gak usah lewat sini, dia bilang kayak gitu kan. Terus kayak ya Allah, dalam hati bukannya ditolongin gitu kan, malah diocehin. Terus kayak, Bu, tolong Bu, kami mau masuk sekolah. Namanya anak kecil kan. Terus udah dipanggil lah anjing satu, terus bubar semua. Ya udah, jadi kami lari. Alhasil telat sampai sekolah. Padahal udah jalan pintas. Nggak jadi jalan pintas. Tapi itu jadi sedikit cerita, tapi mungkin juga trauma ya akhirnya. Iya, trauma. Jadi makanya aku bilang dari awal, kan udah aku disclaimer, ini nggak tahu cerita trauma atau cerita lucu, cuman kan takut gitu. Tapi sampai sekarang jadi masih takut sama anjing juga? Takut, tapi anjing lucu enggak. Memang, tahu anjing lucu dia enggak, guys. Kalau anjing di gang udah takut ya sekarang ya. Tapi Kak, memang di daerah rumahku tuh kan aku tinggal di Lembung Gajah tuh di Perum waktu masih kecil ya. Nah, di situ memang banyak anjing, dan waktu SD lagi nih ceritanya SD, dia tuh kayak memang ngebiarin gerbangnya tuh kebuka biar anjing itu ngejar-ngejar kami pada balik sekolah. Jadi kami tuh kayak dibukanya anjing, mungkin katanya lucu kali ya. Terus di dekat rumahku tuh kan ada rumah sakit cabang Caritas namanya. Terus kayak kalau misalnya dikejar, kami masuk ke rumah sakit itu minta tolong sama satpam. Jadi emang masa kecil tuh emang ini kayak gangnya ada organisasi dalamnya ya, ada geng-geng anjing-anjing buas ini ya. Iya. Tapi untungnya nggak sampai kenapa-napa lah ya. Alhamdulillah. Aduh, terus lucu. SMP akhirnya lewat, SD udah lewat. Ngomong-ngomong kan kamu nggak TK kan, langsung SD kan? Langsung SD. Waktu SD 5 tahun. 5 tahun langsung Umur SD, guys. Langsung SD. Ini ketahuan banget smartnya sesmart apa kan. Nah, tapi ada cerita nih katanya seorang Cia itu akhirnya waktu SMA pindah tuh bareng sama oma atau mama dari papa. Betul. Itu pindah kota kah atau pindah daerah aja? Tetap masih di Palembang. Jadi waktu itu kenapa aku SD sama SMP sama ibuku, karena emang tanggung jawab orang tua ya, dan papaku juga nggak lepas tanggung jawab sama aku tentunya. Nah, jadi waktu itu oma mau ngambil dari kecil, tapi kata ibu nanti aja gitu. Oh ya udah. Nah, kebetulan waktu aku SMP, opaku tuh meninggal di kelas 1 SMP. Jadi kayak kasihan ya, omaku tuh sendirian kalau di Mata Merah. Terus papaku juga di Bangka kan, nggak di Palembang. Ya udah, jadi waktu itu aku udah ngerti waktu masih SMA aku udah ngerti kayak ya udah aku ikut oma ya, aku izin sama ibu, dan alhamdulillah ibuku mengizinin gitu. Jadi aku pindah ke Mata Merah nemenin omaku. Saat udah SMA tuh ya? Saat sudah SMA. Terus ada yang beda nggak tinggal sama mama dan nenek sama oma? Wah, itu banyak banget bedanya. Oh, beda banget? Beda banget. Jadi waktu kecil ya, aku dari SD sampai SMP itu mungkin memang udah diajarin mandiri sama orang tua aku, kayak pakai baju sendiri, pergi sekolah sendiri, jalan-jalan kaki gitu kan, nggak pakai kendaraan. Dan fun fact-nya aku juga SMP kan naik angkutan umum tuh, suka naik bus juga gitu. Udah dididik mandiri, tapi aku nggak pernah ngerjain pekerjaan rumah. Bedanya. Jadi dididik sama orang tuaku, dididik sama ibuku itu untuk mandiri diri aku sendiri gitu. Nggak untuk pekerjaan rumah. Berarti sama oma ini langsung? Iya. Nah, kebetulan juga di tempat aku tinggal di Mata Merah kan. Di situ ada adik papa nomor 3, aku panggilnya Bunda, almarhumah. Jadi pada saat itu aku diajarin, kamu harus rajin jadi cewek itu, nggak boleh males-malesan. Dia bilang kayak gitu. Kamu harus bisa nyuci, kamu harus bisa masak, kamu harus bisa ngosok. Pokoknya seluruh pekerjaan rumahnya, hal-hal basic perempuan itu kamu harus bisa kayak gitu. Kita nggak tahu ke depannya nanti kamu mau jadi apa kalau kamu nggak bisa apa-apa gitu, kata bundaku sama omaku. Langsung jadi beda berarti. Beda. Dan selama 1 tahun pertama aku ngalamin struggle di tempat omaku yang namanya kita anak beranjak dewasa ya, remaja ya, namanya remaja. Kayak aku masih pengen have fun loh, tapi kayak orang tua aku sama omaku dan bundaku tuh ngajarin beda gitu. Jadi memang perbedaannya tuh beda gitu. Udah langsung ke cut off. Adjustment-nya pokoknya setahun itu kamu juga berasa sulit lah ya. Betul. Terus tapi akhirnya kamu deket nggak sama oma? Deket banget. Karena SMA itu kan kayak seorang gadis SMA, Cia, tinggi, cantik, banyak godaan gitu kan pasti. Dan juga SMA itu kan tingkat kesulitan pelajarannya juga. Dan kayaknya kamu juga ikut organisasi-organisasi banyak ya, kayak gitu ya. Itu kayak gimana, sedekat apa sih kamu sama oma? Ya.
Jadi kalau mau diceritain, aku sama Oma tuh deket banget kayak urat nadi sama darah. Gimana tuh? Panjang nih. Iya, deket. Deket banget, nempel. Nempel banget. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, sekecil apapun, aku ceritanya sama Oma. Terkadang aku cerita sama Oma tuh orang tua aku tuh nggak mau ngebebanin, cuman aku juga nggak bisa menyimpan permasalahan aku tuh sendiri. Jadi apa-apa aku ceritain sama Oma gitu. Terkadang aku yang nggak nangis, Oma yang nangis. Kadang sama-sama nangis. Jadi namanya heart to heart kayak nyambung sama Oma tuh deket banget. Nah pada saat itu kan aku tadi bilang sama kakak, aku struggle 1 tahun pertama ya. Karena aku disuruh buat mandiriin diri. Maksudnya tuh kayak aku nyapu, ngepel, ngurusin pekerjaan rumah segala macam gitu kan. Dan pada saat itu juga aku sibuk organisasi di SMA. Oh jadi SMA ini kamu udah mulai ikut aktivitas-aktivitas sekolah dari SD, nih SMP, ya? Kak. Dari SD SMP aku tuh udah ikut organisasi, ikut pramuka, ikut kesenian, ikut paskibra. Jadi yaudah, jadi waktu SMA itu aku coba ikut organisasi lagi kan karena mau cari pengalaman tadi. Dan aku percaya ilmu akademik itu tuh cuman kita terapin waktu kita sekolah aja, tapi ilmu di organisasi itu banyak banget yang bisa kita terapin di dunia luar maupun di dunia kerja. Tapi gitu. kalau ikut organisasi gitu, maksudnya belajarnya kamu, terus pulang ke rumah, apalagi kan kamu nggak tinggal bareng orang tua kan, terus mereka kayak gimana? Itu kan sampai pasti sibuk dong organisasi. Iya, bener-bener. Itu mereka kayak marahin nggak sih anak cewek? Jadi gini Kak, papaku sama bundaku tuh buat statement kalau aku tuh nggak boleh balik lewat dari jam 4 sore. Nah, nggak boleh balik dari lewat dari jam 4 sore. Ya udah, jadi kayak tahun awal aku masih balik jam 4:30, jam 5. Terus tahun kedua aku baliknya agak sedikit naik karena lumayan sibuk kan organisasi, jam 6 sampai jam 6:30 malam. Pada saat itu naik tuh ya. Naik. Pada saat itu almarhumah bunda aku tuh bilang kayak, kamu gak usah organisasi lagi ya, dia bilang kayak gitu. Kalau balik-baliknya malam, kamu tuh anak cewek, dia bilang kayak gitu. Mau jadi apa? Mau pulang lewat dari jam 6, lewat dari maghrib. Seharusnya cewek itu tuh maghrib udah ada di rumah, dia bilang kayak gitu. Sholat, udah mandi. Bukan malah berkeliaran di luar gitu, namanya orang tua ya. Kamu ceritanya ini bener-bener kayak lagi dari almarhumah langsung loh. Suaranya langsung kayak beda marahnya. Enggak, sebenarnya iya bener. Memang itu benar-benar terjadi loh Kak. Ini nggak aku ada-ada, memang benar-benar terjadi ya. Aku cerita apa yang sesuai based on my experience. Terus habisnya gimana? Ya udah, terus kayak, Bunda tenang, aku bilang kayak gitu. Kita buat dealing aja Bun, aku bilang kayak gitu. Nih mulai nih udah masuk negosiasi kan ya. Bunda kita buat dealing aja. Gimana kalau misalnya aku masuk 3 besar, Bunda jangan larang aku organisasi. Karena menurut aku organisasi ini juga penting buat masa depan aku bilang kayak gitu kan. Terus kata Bunda, buktiin katanya gitu. Buktiin kata Bunda. Ya udah aku bilang, aku giat belajar. Dan memang Kak, untuk kita mengatur waktu belajar sama organisasi itu susah. Cuman pintar-pintar kita, kalau kita lagi belajar di sekolah ya kita fokus. Jangan sibuk organisasi gitu. Belajarnya lupa. Tetap belajarnya lupa. Tetap kita harus bagi itu gitu kan. Dan akhirnya Memang aku waktu kelas 1 SMA itu masuk di kelas unggulan ya. Karena waktu kelas unggulan itu kelas 10-1, 10-2. Dimana waktu kita tes SBMPTN itu kan dikelompokin tuh peringkat 1 sampai 20, peringkat 21 sampai berapa gitu. Dan aku yang peringkat 2 lagi. Oh iya. Aku yang unggulan. Iya, jadi kayak kalau di SMA aku tuh, aku alumni SMA 7 ya, SMA 7 Mata Merah. Jadi di situ dikelompokin tuh, jadi aku masuk kelas 10-2. Unggulan tuh. Iya, 10-2, dimana peringkat 21 sampai 40. Persaingan makin sengit dong, gabung sama yang urutan atas. Di kelas 1 itu aku nggak dapat 3 besar, tapi aku masuk 10 besar. Oke, tapi perjanjian 3 besar nih. Tapi perjanjian 3 besar, makanya aku bilang tahun pertama aku masih pulang jam 5:30, tahun kedua aku udah naik jam 6 sampai jam 6:30 malam. Makanya bunda aku marah, almarhumah bunda aku tuh marah kayak, oh ya udah, jadi aku buat dealing sama bunda aku, Bun, nanti kalau misalnya aku masuk 3 besar, Bunda jangan larang aku organisasi ya, aku bilang kayak gitu. Terus buktiin, dia bilang, oh ya udah. Dan ternyata alhamdulillah aku kelas 11 itu peringkat 2 dan semester 2 apa semester 1 peringkat 1 gitu. Jadi Bunda aku nggak ngelarang. Itu peringkat 2-nya tuh dari kelas unggulan loh, bukan dari yang sebelum-sebelumnya, ya nggak sih? Iya kan? Alhamdulillah. Langsung naik jauh. Emang rada ini ya litotes, tau litotes kan? Merendah tapi menukik sebenarnya dia memang ini ya. Itu kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Jadi memang kamu sudah sibuk dengan organisasi dan segala macam.
kamu kan ada, oh ya kenapa? Iya, ada fun fact lagi sedikit. Waktu kelas 2 itu kan aku dekat juga sama guru kimia. Jadi waktu itu aku tuh, dia lagi ngejelasin nih, aku sibuk nyatet, terus dia bilang, yang nyatet berhenti dulu, liatin ibu lagi ngejelasin. Terus aku bilang, dia buat soal. Dulu waktu SMA kelas 2 aku seneng banget pelajaran kimia. Kelas 2 SMA. Terus kayak, dia perhatiin dulu, dia bilang kayak gitu. Terus dia buat soal, sini kamu maju. Jadi aku ditunjuk. Terus aku bilang, ibu kalau aku bisa jawab, ibu mau tulis di raport aku berapa? Aku bilang kayak gitu. Kayak, kamu maunya berapa? Jangan di bawah 85 ya bu, aku bilang kayak gitu. Kalau bisa di atas. Terus alhamdulillah bener, dan aku lihat raport aku, alhamdulillah bagus. Ih, swear gue deg-degan banget. Padahal aku tuh nulis memang apa yang dia jelasin tuh aku tulis. Dan Kak, pada saat itu kenapa aku kayak gitu, aku kan minus ya. Jadi kalau dia ngejelasin di papan tulis tuh aku nggak bisa lihat full, lihat jelas tuh nggak bisa. Jadi mendingan denger sambil nulis. Sambil aku tulis, dan aku tuh merhatiin tangan. Tangannya tulis apa aku tulis gitu. Jadi aku belajarnya bisa. Iya. Mataku tapi si ibunya pikir lu nggak ngedengerin penjelasan dia. Ditantang lah sama Ritasya. Untung bener dapat 90 ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mariani. Namanya Bu Mariani. Ibu Mariani. Iya. Jadi itu kita udah bahas SD, SMP. Tadi kita ya udahlah ya sama kayak SD masa-masa itu. Tapi SMA ini ternyata udah masuk ikut organisasi, udah pindah ke rumah Oma. Tapi kan kamu bilang kamu sedekat itu nih. Nah waktu kamu akhirnya ikut Miss Mega Bintang Indonesia, Oma gimana supportnya dari Oma? Luar biasa, bukan cuma Oma yang support Kak, karena keluarga besar juga support, mulai dari ibuku, mulai dari papaku, mulai dari keluarga besar itu support apa yang aku putusin gitu. Karena mereka tuh nggak pernah nuntut, dan alhamdulillah orang tua aku tuh bukan strict parent yang nggak ada goals ke depannya. Apapun itu menurut kamu bagus dan itu in a good way, sok silahkan gitu. Jadi komunikasi mereka juga bisa berbasiskan negosiasi juga. Betul. Terus kedepannya untuk kebaikan kamu kayak gimana. Jadi keluarga ini full support full ya. Full support. Dan om aku tuh seneng banget nangis karena dia udah tahu up and downs aku tuh udah tahu. Jadi kayak, yuk oma nggak nyangka loh kamu udah sampai bisa sampai segininya gitu. Ada yang mau disampaikan nggak mungkin buat keluarga atau buat oma? Buat keluargaku, terkhususnya buat ibuku, buat papaku, buat oma, buat mama Mbes, mami Ci, dan semuanya nggak bisa aku sebut satu persatu. Terima kasih udah support Cia, udah ngasih pembelajaran yang sangat luar biasa untuk Cia. Mungkin Cia nggak bisa ada di sini tanpa doa-doa dari keluarga, tanpa pelajaran-pelajaran yang tidak bisa dituliskan di sekolah dan bisa Cia dapetin secara langsung dari kalian. Itu means a lot for me. Dan satu, sehat-sehat. Semoga dalam waktu dekat kita bisa ketemu. I miss you. Kangen. Hati-hati mau nangis, masih panjang. Iya, masih panjang. Nah, Cia, tadi kan udah dapat juara 2, 3 besar terus. Tapi kan abis itu kamu kuliah nih. Betul. Kita singkat aja deh. Aku tuh denger burung-burung berkicau tuh, denger nggak? Iya, denger. Kamu tuh cum laude di kuliah kamu. Betul. Ambil jurusan akuntansi. Akuntansi. Hitung-hitungan itu. Hitung-hitungan. Sulit ya ini ya. Ini orangnya pintar banget berarti. Kok bisa cum laude? Jadi Cia SMA itu ngambil jurusan IPA. Jauh dong. Iya, jadi cross kan, bertolak belakang. Iya. Jadi kayak udah SMA aku IPA, terus di kuliah alhamdulillah rezekinya di akuntansi. Ya udah aku terusin akuntansi di Universitas Sriwijaya, dan kecil sampai gede tuh memang di Palembang Kak. Terus ya udah aku kuliah di Unsri, tahun pertama, tahun kedua aku masih susah tuh ngikutin pelajarannya karena nggak ada sangkut pautnya sama aku SMA gitu kan, akuntansi, IPS, terus yang menurut hitung-hitungan. Kalau matematika basic ada gitu kan, tapi akuntansi itu kan berbeda ya, bukan cuma matematika, cuma hitung-hitungan, nggak ada neracanya, belajar ekonominya juga gimana, ekonomi mikro makro, jadi emang kompleks di saat itu. Dan di tahun pertama aku ngestabilin IPK karena kan masih awal, ngestabilin IPK, tahun kedua ngestabilin IPK, dan pada saat itu aku boleh sebut nama nggak sih?
Apa sih? Sebut nama apa? Jadi aku punya teman-teman dekat itu Cici, Tasya, sama Desma. Nah Cici ini anak IPS, dia dari SMA 1 unggulan di Palembang. Dia yang ngajarin tuh? Dia ngajarin aku dari tahun pertama sampai kedua. Dan nggak tahu kenapa dari tahun pertama kedua ini kayak, oh pas tahun ketiga lebih jagoan aku kayaknya dari dia gitu. Mohon maaf Cici. Panas ini, panas. Tapi akhirnya kamu cum laude, lulus, membanggakan keluarga betul. Semua dari yang jurusannya IPA sampai ke PS. Dan ya itu ngestabilin IPK aja sih Kak, sampai last IPK aku tuh 3,83. Memang itu. Memang pintar anak ini ya. Nah, teman-teman semua, ini kan kita lagi mau get to know with Tasya atau yang kita kenal, kita panggil dengan panggilan sayang Cia gitu ya. Cia. Ini nggak terasa loh. Kita udah berapa puluh menit ngobrolnya, tapi ini baru segmen 1 guys. Jadi gimana nih? Kita buat episode selanjutnya kali ya. Mungkin di episode selanjutnya kita bakal bahas nih lebih dalam mengenai kemarin karantina gimana. Terus aku juga udah open question dan sesajen itu, tahu sesajen? Sepil suara netizen itu bukan main memang, banyak. Yeah. Setelah episode pertama ini bersama dengan Cia, kita akan balik lagi, betul ya? Di episode berikutnya kita akan bahas tentang MMBI kemarin gimana, karantina gimana, ketegangannya, persiapan Miss Grand Internasional sampai dengan netizen-netizen yang bertanya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you.